Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semuanya, penonton yang berbahagia. Perkenalkan nama saya Muhammad Rahman dari kelas 12 A2 dengan bersama saya rekan-rekan saya ada Rehan, ada Bayu, Kita, Adi, Dika, Priyajati, Paros dan dengan Bapak siapa ya? Dengan Bapak Wahyu Pamungkas selaku pemilik peternakan Warai Warai Sukses Farm. Nah, peternakan ini merupakan peternakan ayam broiler yang terletak di Kecamatan Kemerajen, Desa Kecila. Nah, ya seperti itu saja. Dan di sini kami sedang melakukan observasi dan juga kunjungan ke Warai Sukses Farm. Nah, baik. Sekarang saya akan langsung memberikan pertanyaan kepada Pak Wahyu, kepada Pak Wahyu. Nah, saya akan mulai dari pemasaran. Nah, Pak, kira-kira dari Warai Sukses Farm ini untuk pemasarannya itu targetnya biasanya apa, Pak? Kayak mungkin kayak penjual ayam potong atau mungkin langsung ke apa namanya ya, Pak? Langsung ke konsumsi lokal atau bagaimana, Pak? Kira-kira, Pak? Kalau saya kan bermitra ya dengan pemitra ayam. Jadi untuk masalah pemasaran saya tidak mengurusi bagian itu gitu. Soalnya itu urusannya kantor gitu. Urusan kemitraan saya hanya di sini sebagai owner itu hanya memelihara ayam sampai sehat aja gitu. Sampai siap panen gitu. Berarti secara umum Warai Sukses Farm ini itu berbeda ya, Pak? Jadi kayak Ya, bisnis ke bisnis yang lain gitu ya, Pak? Yang hanya sebagai peternakan sebagai pembesaran ayam gitu. Ya sudah. Lanjut. Bebas, saya akan bertanya tentang siapa yang mengelola peternakan ayam ini. Yang mengelola peternakan ini saya, istri dan dua orang yang ayam. Jadi yang mengelola sendiri bapak sendiri. Ya. Dan selanjutnya ada berapa orang yang bekerja di sini. Yang bekerja di sini 2 orang untuk yang ngurusin ayam. Kalau untuk panen ayam sih sekitar 6 sampai 8 orang. Jadi kurang lebih 10 orang gitu ya, Pak. Ya, itu hanya untuk panen. Kalau untuk pemeliharaan sih 4 orang. Lalu biasanya tugas para pekerja dibagi bagaimana? Ya, sesuai kebutuhan dari si ayamnya itu. Untuk yang mengatur sih saya sendiri dari itu. Apakah pekerja di sini sudah berpengalaman dalam beternak ayam? Ada 1 orang yang belum, ada 1 yang sudah pernah bekerja di ayam. Mayoritas itu sudah berpengalaman ya, Pak? Ya, bisa dibilang belum berpengalaman banget. Selanjutnya, strategi apa yang dilakukan ketika harga ayam di pasaran sedang turun saat masa panen? Ya, itu saya garis bawahi lagi, kalau masalah harga ayam mereka turun itu bukan urusan saya sebenarnya ya. Kalau saya sebagai peternak kan istilahnya kontrak dengan kantor, dengan PT ayam itu. Jadi urusan naik harga turunnya ayam itu urusan kantor gitu loh. Jadi saya hanya pembesaran saja harga ayam sehat. Nanti kalau misalnya harganya di bawah kontrak pun itu urusannya kantor, kalau di atas kontrak pun nanti itu urusannya kantor. Kalau misalnya harga di atas kontrak, saya malah dapat kontrak. Pemasarannya jadi dari kantor. Terus selanjutnya, Pak, saya ingin bertanya tentang lingkungannya. Kotoran ayamnya itu apakah dibuang kemana? Apakah warga sekitar merasakan terganggu akan baunya? Alhamdulillah sih hampir 4 tahun ini tidak ada komplain ya kalau untuk masalah bau. Soalnya setelah selesai panen, kotoran itu diambil oleh rombongan orang-orang yang sulit ngambil kotoran ayam itu. Itu dalam waktu 12 jam aja itu sudah hilang kotorannya. Tenaganya itu sekitar 15 orang. Jadi selama ini begini belum ada kayak Yang komplain 1-2 kalau bau-bau sedikit sih ada. Cuman kan kita antisipasi dengan penyemprotan obat kayak gitu, dengan tetap dibolak-balik tiap hari. Jadi meminimalis itu, jadi alhamdulillah aman gitu.
Baik, selanjutnya, saya akan bertanya ya Pak, masih terkait dengan lingkungan di sekitar sini. Jadi mengapa Bapak memilih lokasi kandang ayam di area sekitar sini? Kebetulan waktu itu dapatnya lahan yang ini kebetulan yang terakhir. Awalnya mau bikin di sebelah kandang yang lama di desa Nusa Duren sana, cuman lingkungan memang tidak menyetujui karena terlalu dekat dengan rumah. Kalau di sini saya mikirnya kan dari rumah memang sedikit agak jauh lah, karena output dari kipas dari tower ini kan arahnya ke selatan ke utara sana. Jadi di sana kan tidak ada pemukiman, jadi saya mikirnya aman. Sedangkan kandang ini kan kandang keluar sawah seperti itu, jadi insya Allah cuma masalah bau bisa dibilang itu. Kalau untuk kisaran tadi misal harga tanah atau apa itu gimana? Ya itu memang dulu beli. Harganya kebetulan waktu itu masih akal, nggak mahal banget. Jadi ya berani untuk ngambil risiko itu waktu itu. Sekarang giliran saya yang bertanya ya Pak. Dari pengalaman Bapak, faktor apa yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan budidaya ayam broiler? Ada beberapa faktor. Yang pertama itu dari BLC-nya itu bibit itu sendiri. Yang kedua dari kualitas pakan. Yang ketiga dari manajemen kandang di dalam kandang pemeliharaan itu gimana? Karena saya masih pakai sekam, jadi kan sekam itu harus dirawat gimana caranya biar selalu kering. Yang keempat itu salah satunya adalah faktor cuaca. Oke, bertanya kalau kan misal di kandang kan otomatis ada kayak peralatan misal kayak buat minum itu ya Pak. Ya, Nah itu sangat membantu apa tidak Pak dengan pekerjaan Bapak? sangat membantu. Malah itu alat yang utama untuk pembesaran. Ya kita sebagai manusianya hanya apa ya, mengatur mengelola untuk ayam itu biar selalu terpantau kondisinya. Itu sih kalau boleh tahu yang alat buat minum itu apa namanya? Nikol kalau ya Buat itu apa namanya? makan ya apa over otomatis kan Obat itu otomatis setiap harinya. otomatis. Tapi kalau ayam kecil dia pakainya yang itu dulu tuh baby chick namanya. Oh yang dua itu Pak? Ya itu sampai 10 harian lah. Tapi over turun itu dari umur 3 hari. Jadi dia udah untuk membantu biar ayam itu makannya harus makan. Jadi bobotnya itu masing-masing bisa sampai semua. Ya. Ya disinfektan udah mulai kelas pembersihan kandang manajemen dan sekam itu mulai Selanjutnya saya coba bertanya mengenai modal ya Pak. Modal yang dikeluarkan untuk ini Pak. awal mulai bersenang Untuk membangun tanah atau ya bangunan dan tanah. ambil tanahnya berapa? Perawatannya dulu saya bikinnya borong, saya langsung borong, jadi saya terima fungsi sudah siap pakai gitu. Oke, baik itu saja pertanyaan dari kami Pak Pandio. Terima kasih atas jawaban dari Nenek Pak. Kemudian semoga untuk suara itu terbang itu selalu ya, terima kasih dan itu saja dari kami teman-teman semua kelas 12 K2 dan sekiranya ada salah kata dan masih banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga sekali lagi untuk Pak Wadwi yang sudah menerima kami untuk observasi dan melakukan kunjungan di sini ya Pak. Terima kasih, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau zaman dulu memang bawahnya lelek. Ayam. Iya. Maksudnya kalau kali panen itu berapa Pak? Tonasinya Pak. Kalau jumlah tahunnya Pak? Kalau periode ini alhamdulillah saya paling bagus di performanya di sana. IP-nya itu kan standarnya kalau cuma 400. Saya itu menunjukkan kalau 80. Dapat uangnya itu ekor ya, ini itu 5.
dikali 21.500 sekian itu. Kan sama kayaknya dari jangan di rumah ini. Di rumah ini saja. Jadi saya modal apa ya? Bibitnya itu gimana Pak? Beli berarti. Kalau kita sebagai peternak kan cuma modal lahan. Yang pertama uang lah buat bikin kandang ini sama peralatan selengkap jurnalnya sesuai standar dari Thomas. Nanti kalau bikin pakan obat itu dari kantor. Jadi bikinnya itu pemisahan gitu. Tidak dulu mana? Berarti nggak beli kalau itu akan tapi bener duit Satu bulan sedikit. Jadi ngolor-ngolor sampai 3 itu kemarin 37. Nanti 37 tinggal bisa 500 naik kok. Pernah rutin nggak? Rugi pernah ada cuma penyakit berapa kali. Rugi itu pun saya masih dapat 3.500 per ekor sama. Karena di mesin sendiri, jadi kan kita tahu apa yang harus dilakukan saat ayam itu sakit itu. Oke, penanganannya lebih cepat. Yang biasanya tabung kalau ya kedua belah pihak menanggung. Karena kan di sini kan investasi gitu kan ya. Oh, jadi dipasang ayam kita tanggung jawab gitu sampai ayam itu benar-benar berhasil dapat targetnya gitu. kalau biasanya nanti yang lain gimana penanya Penyakitnya biasanya yang paling umum poli itu menyerang pencernaan. berarti kayak ayamnya PDB itu pasti Makan tiap hari tapi nggak kemudian. ya bonus atau Iya, ya, makanya itu harus dihingar kalau kita itu ya untuk menanggulangi polinya itu. berarti itu kayak obat oh itu ya buatnya Biasanya bakteri ada obatnya dari sini, dia letakkan di yang kemudian dari air iya, yang benar air. ini jadi modal-modal alat sama bahan-bahannya yang makanannya itu kalau modal-modal alat Kalau alatnya aja dihitung itu di RAP sekitar 400-500. kalau misal pakannya buat sehari-hari itu kata budaya itu Pakan itu satu kali panen 1.280 sak. Satu sak 50 kilo. Ini kemarin panen ini habis 66.000 kilo kalau dihitung kita di luar ya. Alhamdulillah. Karena diurusin sendiri jadi kan hasil terus. Coba Pak, kasih tips buat kita kalau misalnya kita mau kasih tips. Setelah lulus SMA kan pasti yang pertama nggak boleh punya modal. Ya, saya dulu memang pernah keluar, cuman waktu itu setelah menikah saya di Bogor tahun lebih dulu di Bekasi. Pulang, saya itu kan bukan sama keluarga. Alhamdulillah keluarga itu punya jaminan yang mencukupi untuk pinjaman sekitar 2 M. Jadi memang dibantu sama keluarga. kalau itu apa nama di rumahnya ada Jepang Ya itu cuma buat kenangan aja. Ada sama lagi. Tanya. Nanti ngumpulin uang. Liburan ke sana. ya tapi kurang beli Pak terima kasih atas Itu udah lengkap pertanyaannya. Nanti kalau nyampe rumah kode. udah cukup gede dari Terima kasih banyak. Iya ada solusi. Oh, nggak usah. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're
you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Yes, I